Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video kedua ya, terkait analisis sensitivitas. Oke, kalau untuk video pertama kita bahasnya perubahan pada koefisien fungsi tujuan variabel non dasar atau non basis. Nah, untuk video kali ini kita bahas perubahan pada koefisien fungsi tujuan variabel dasar atau variabel basisnya. Contoh yang digunakan masih contoh yang sama, tablonya juga masih tablo yang sama. Nah, yang membedakan apa sih dengan video yang pertama? Kalau video yang pertama kita bahasnya adalah perubahan pada koefisien fungsi tujuan untuk variabel non dasar atau non basis. Nah, untuk video kedua ini kita bahasnya perubahan pada koefisien fungsi tujuan untuk variabel dasarnya. Nah, di sini adalah tablo yang optimal ya. Kita sudah tahu nih mana bagian yang non basis, mana bagian yang basis. Nah, berdasarkan tablo optimal di atas, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa produk yang diproduksi adalah produk pertama dan produk ketiga. Apabila keuntungan dari produk pertama itu turun, apakah solusi optimalnya akan tetap seperti pada tablo optimal ya, atau pada perubahan komposisi solusi optimalnya. Nah, kita akan melihat nih, jika keuntungan produk pertamanya dia menurun dari 60 menjadi 50, kemudian yang kedua, kalau keuntungan produk pertamanya dia menurun dalam 60 menjadi 48. Nah, masih kembali lagi dengan tablo yang optimal sebelumnya. Nah, kalau kita di video yang pertama tadi kita bahasnya untuk yang non basis ya, atau non dasar. Diperhatikan X, produksi X2 nya. Nah, di sini kita kan mau melihat keuntungan produk pertama, berarti kita perhatikan yang X1. Dia produknya dari 60 menurun menjadi 50. Nah, oke. Nah, untuk rumusannya kita masih mengambil yang sama. Kenapa? Karena C ini berpengaruhnya pada CBV dan BAJ tadi ya. Oke, nah ini ya. Jadi CX1 sama dengan CBV kalikan B inverse AJ dikurangi CJ. Yang membedakan apa dengan sebelumnya? Yang membedakan adalah di sini kita menggunakan semua matriksnya. Oke. Ini semua matriksnya kita kalikan. Kalau tadi kita kan hanya mengambil untuk kolom X2 nya saja. Nah, jadi mungkin lebih singkat untuk perhitungannya. Nah, untuk yang kedua ini karena kita mau melihat variabel basisnya, maka kita harus menggunakan semua matriks B inverse AJ nya. Kemudian kita kurangkan dengan 30 0 0. Nah, 30 0 ini dari mana? Oke. Jadi dilihat CJ-nya ini dari variabel non basisnya ya. Jadi 30, X2-nya kan 30, X5-nya dia 0, X6-nya dia 0. Oke, makanya diisinya 30 0 0. Nah, si BV-nya itu keisi 0, 20, 60 ditambah delta. 0 dari mana? Dari X4. X4-nya 0. Kemudian X3. X3-nya dia 20. Nah, X1-nya 60 kita tambah dengan delta. Sama ya, dengan sebelumnya juga kita menambahkan adalah delta. Sebenarnya boleh nggak sih Bu diganti dengan langsung 50? Boleh aja. Cuma penambahan delta ini sama seperti sebelumnya, kita mau melihat untuk interval atau syarat nilai delta yang berapa sih sehingga solusi optimal yang lama itu masih tetap optimal. Nah,
kalikanlah matriks CBV BAJ, B inverse AJ-nya ya. Oke, dikalikan seperti biasa, kemudian nanti dikurangi dengan matriks 30 0 0-nya. Nah, nanti diperoleh hasil perhitungannya sebagai berikut ya. Nah, ini perkalian matriks biasa. Saya rasa kalian sudah bisa semua dan sudah ahli ya dalam melakukan perkalian matriks. Nah, solusi optimal yang lama dia akan tetap optimal jika CBV B inverse AJ-nya dikurangi CJ dia bernilai positif atau 0. Nah, dari hasil perhitungan matriks tadi itu semuanya nilainya harus positif atau 0, harus non negatif. Oke, nah sehingga nanti diperoleh untuk yang pertama deltanya harus lebih besar sama dengan negatif 4. Nah, kemudian untuk yang kedua, oke, deltanya harus lebih besar sama dengan 20. Yang ketiga, deltanya harus lebih besar sama dengan negatif 20/3. Nah, gambarkanlah di garis bilangan, karena kan dia ada sebanyak 3. Beda dengan contoh yang pertama, yang video pertama, bahwa deltanya hanya ada muncul 1. Ini tiba-tiba deltanya muncul 3. Jadi bagaimana kita bisa menentukan nilai deltanya? Jadi digambarkan di garis bilangan, kemudian diambil irisan dari ketiga solusi tersebut. Nah, dipilihlah untuk deltanya berada di interval negatif 4 sampai 20. Nah, delta ini apa? Delta adalah C baru dikurangi C lama. Oke, sehingga C barunya disubstitusikan untuk nilai C lamanya ya. Jadi 60 dikurang 4, 20 ditambah 60. Sehingga C barunya itu harus berada di interval 56 sampai dengan 80. Sehingga bisa dikatakan solusi optimal yang lama dia masih tetap akan optimal jika C barunya itu berada di antara 56 sampai dengan 80. Nah, kemudian tadi deltanya itu adalah dari C baru dikurangi C lama. C barunya 50 dikurangi dengan C lama 60, hasilnya adalah negatif 10. Substitusikanlah ke delta yang tadi ya. Dari mana Bu C barunya 50? Dari soal ya. Kalau nanya tiba-tiba C barunya kok jadi 50, karena tadi masih di slide sebelumnya dibahas C barunya dari 56 sampai 80. Nah, 50 dari soalnya ya. Jadi jika keuntungan pertama tadi dia menurun dari 60 menjadi 50. Kita perolehlah deltanya dia negatif 10. Kemudian setelah disubstitusikan, nah dapatlah CX1 yang baru. Oke, dengan nilai Z yang baru juga. Nah, Z-nya tadi yang semula 60 diganti jadi 50, substitusikanlah nilai X1, X2, X3 dari tablo sebelumnya ya. X1-nya dapat 2 dari mana? Dari tablo sebelumnya. Kalau lupa nih ya. Nah, nih X1, nah ini ya, X1-nya diperoleh nilai kanannya adalah 2, makanya X1-nya 2. Kemudian X3, nah X3-nya dipilihnya adalah 8. Itu ya. Kalau kalian bertanya dari mana X1-nya bisa tiba-tiba jadi 2, X3-nya jadi 8. Jadi dari perhitungan tablo optimal sebelumnya. Nah, terus 50 dapat dari mana? 50 dari soal ya, karena dari koefisiennya 60 menjadi 50. Sehingga tablo optimalnya dia berubah, ada perubahan nilai. Oke, di Z-nya ya. Z-nya tadi CX1 ini dia merubah
posisi Z-nya ini. Dan juga fungsi tujuannya juga otomatis dia akan berubah. Nah, ini yang biasanya terlupakan. Kalian biasanya mengganti hanya di fungsi tujuan yang ini saja. Oke, di kolom biasanya diganti yang ini, tapi fungsi tujuannya tidak diganti. Jadi jangan lupa untuk diganti. Nah, lagi-lagi tableau yang baru ini ada yang bernilai negatif. Nah, persoalan kita kan memaksimumkan ya, jadi harus bernilai positif semua. Nah, sehingga kita harus mencari kolom kunci dan baris kunci untuk mengoptimalkan tablonya. Nah, oke, setelah kita pilih, dilakukan ya perubahan seperti biasanya. Kita harus ganti jadi 1, yang lainnya menjadi 0. Nah, inilah tableau yang sudah kita optimalkan. Kembali lagi, X1 nya digantikan oleh X2. Nah, karena profit dari produk pertamanya dia menjadi menurun, maka sebagai gantinya diproduksi produk kedua. Oke, nah produk keduanya diproduksinya sebanyak 8/5 ya. Nah, X3 nya, produk X3 diproduksi sebanyak 56/5. Nanti dengan fungsi tujuannya yang baru lagi, yaitu 272. Nah, itulah. Jadi masih dengan cara yang sama. Nah, bagaimana jika keuntungan produk pertamanya dia menurun dalam 60 menjadi 48? Nah, silakan dicoba ya dengan langkah-langkah yang sama tadi. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk video kita terkait pembahasan perubahan terkait perubahan variabel basis ya, perubahan pada coefficient fungsi tujuan untuk variabel basis atau variabel dasar.